ikut swab. Yang ikut swab itu hanya beberapa orang, 4 orang kali ya. Seperti Putri Chandrawati, Susi, kalau tidak salah Joshua, dan Richard Eliezer. Itu aja. Kuat nggak ikut ya, terus Ricky Rizal nggak ikut. Dari awal kita sudah tahu. Dari awal saya sudah mendengar dan kita sudah mengetahui, tapi kita tidak membahas ke situ. Karena yang kita bahas waktu itu adalah tentang perencanaan pembunuhan yang saya lebih fokus di situ. Oke, itu tadi adalah tim swab. Yang kedua inilah dia yang penting sekali, saudara. Semestinya yang kedua ini yang bisa ya mempunyai kontribusi untuk mengungkap kasus yang terjadi sebenar-benarnya. Mengapa? Kita tahu bahwa mereka-mereka atau pihak daripada oknum-oknum polisi yang kena obstruction of justice itu mereka menghilangkan apa? Menghilangkan semua barang-barang bukti yang ada di rumah Duren 3 ya, dan di sekelilingnya, termasuk adalah di pos ya atau CCTV yang mengarah ke rumah Verdi Sambo. Itu adalah yang menghilangkan pertama, yang kena obstruction of justice. Tapi ada yang lebih penting, saudara. Apa? Yaitu adalah nomor HP ya, nomor handphone. Nomor handphone itulah yang semestinya sangat penting. Padahal di sini kita sudah sering berteriak-teriak, saudara, kita berteriak-teriak, bagaimana masa providernya nggak bisa? Ternyata itu ditindaklanjuti oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum, saudara. Ya, kita tidak mendengar waktu itu ada panggilan buat provider daripada HP, tapi tiba-tiba ada, saudara. Saya jadi tersenyum juga membaca, wis, ini sudah ada nih. Ya kan, termasuk salah satunya kita-kita yang suka berteriak-teriak tentang provider. Dan provider itu hadir ya. Yang penting provider itu hadir, dan provider itu dari Telkomsel dan XL, Axiata ya, XL. Hadir, saudara. Wah, ini dua orang ini hadir, asik ya. Dan dua orang ini tadi yang hadir adalah mereka-mereka yang benar-benar jujur, saudara. Jujur, dia berbicara apa adanya karena dia tidak ada beban. Dan sepertinya dia tidak mendapat tekanan atau belum mendapat tekanan daripada yang diduga oknum atau yang diduga institusi kepolisian. Mulailah provider atau mereka yang bagian provider ya, staff, saya anggap staff lah mereka ya, staff atau tim daripada provider HP, Telkomsel, dan XL. Di waktu dia ditanya, saudara, ternyata pada tanggal 20-an ya, 21 September, berarti sudah 1 bulan lebih, ternyata dia sudah diminta, atau tim provider dari dua nomor handphone yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Telkomsel dan XL, itu sudah diminta oleh tim penyidik dari Bareskrim Polri. Udah diminta, saudara. Yaitu diminta berarti sebelumnya. Ya, diminta. Ya, kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin mengungkap ya persidangan pada hari ini. Dan saya melihat ada hal-hal penting tapi tidak keluar ke publik, saudara. Ada beberapa yang disembunyikan oleh tim penyidik ya, diduga disembunyikan oleh tim penyidik ya, dan itu tidak dikejar oleh jaksa dan hakim. Di sini kita ingin mengulas sebentar. Karena begini, saudara. Saya ingin sih sebenarnya untuk konten saya hari ini itu kita nggak usah terlalu panjang. Nanti saya saya sambung dengan satu yang sekarang menjadi heboh, saudara, yaitu tentang perang bintang yang sampai detik ini masih ada. Tapi kita membahas ini dulu, karena ini juga penting kita untuk mengingatkan tim penyidik, untuk mengingatkan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengingatkan jaksa penuntut umum, maupun untuk mengingatkan majelis hakim yang sekarang masih bersidang. Begini, saudara, kita tahu pada hari ini diundang semestinya 12 saksi. Ya, 12 saksi dari mereka yang mengetahui, yang mendengar, dan merasakan. Ya, dari 12 saksi itu yang hadir cuma 5 saksi, saudara.
Dan 5 saksi ini saya lihat penting-penting, tapi yang 7 juga penting sekali, saudara. Tapi ada 5. Oke, ada 5 ya. 5 kita sekarang ingin melihat dari mereka-mereka, siapa mereka. Seperti yang saya tulis di dalam thumbnail saya, saudara ya. Jadi ada yang dipanggil itu dari tim swab ya. Tim swab itu swab mandiri ya, swab mandiri. Jadi kalau mereka datang dibayar. Dan biasanya dia diundang di mana saja, entah dia diundang di Bareskrim, atau dia diundang di Rumah Saguling, atau di Duren 3, atau di Jalan Bangka, pasti dia datang. Karena mereka adalah tim independen. Jadi sebenarnya hanya tim mandiri. Ya kita tahu kalau kita ke klinik atau kita telepon ke rumah sakit, mereka datang men-swab ya, itu satu. Dan apa yang terjadi, saudara? Di situ swab udah kelihatan bahwa Ferdy Sambo tidak ada waktu swab. Karena saya mendapat informasi yang awal. Waktu Ferdy Sambo itu datang di Rumah Saguling, saudara. Ya, ini kan rombongan dari Magelang, langsung datang ke Saguling. Saya mendengar bahwa Ferdy Sambo itu sudah datang di Rumah Saguling, tapi dia langsung masuk ke kamar. Dan itu terlihat dari CCTV tetangga sebelah. Ferdy Sambo tidak ikut, saudara. Jadi dari awal saya tahu kalau Ferdy Sambo tidak ikut swab. Yang ikut swab itu hanya beberapa orang, 4 orang kali ya. Seperti Putri Chandrawati, Susi, kalau tidak salah Joshua, dan Richard Eliezer. Itu aja. Kuat nggak ikut ya. Terus Ricky Rizal nggak ikut. Dari awal kita sudah tahu. Dari awal saya sudah mendengar dan kita sudah mengetahui. Tapi kita tidak membahas ke situ. Karena yang kita bahas waktu itu adalah tentang perencanaan pembunuhan. Yang saya lebih fokus di situ. Oke. Itu tadi adalah tim swab. Yang kedua. Yang kedua inilah dia yang penting sekali, saudara. Semestinya yang kedua ini yang bisa ya mempunyai kontribusi untuk mengungkap kasus yang terjadi sebenar-benarnya. Mengapa? Kita tahu bahwa mereka-mereka atau pihak daripada oknum-oknum polisi yang kena obstruction of justice itu mereka menghilangkan apa? Menghilangkan semua barang-barang bukti yang ada di rumah Duren 3 ya. Dan di sekelilingnya termasuk adalah di pos ya atau CCTV yang mengarah ke rumah Ferdy Sambo. Itu adalah yang menghilangkan pertama yang kena obstruction of justice. Tapi ada yang lebih penting, saudara. Apa? Yaitu adalah nomor HP, ya, nomor handphone. Nomor handphone itulah yang semestinya sangat penting. Padahal di sini kita sudah sering berteriak-teriak, saudara, kita berteriak-teriak, bagaimana masa providernya nggak bisa? Ternyata itu ditindaklanjuti oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum, saudara. Ya, kita tidak mendengar waktu itu ada panggilan buat provider daripada HP, tapi tiba-tiba ada, saudara. Saya jadi tersenyum juga membaca, wis, ini sudah ada nih. Ya kan, termasuk salah satunya kita-kita yang suka berteriak-teriak tentang provider. Dan provider itu hadir, ya. Yang penting provider itu hadir, dan provider itu dari Telkomsel dan XL, Axiata ya, XL. Hadir, saudara. Wah, ini 2 orang ini hadir asik ya. Dan 2 orang ini tadi yang hadir adalah mereka-mereka yang benar-benar jujur, saudara. Jujur dia berbicara apa adanya, karena dia tidak ada beban. Dan sepertinya dia tidak mendapat tekanan atau belum mendapat tekanan daripada yang diduga oknum atau yang diduga institusi kepolisian. Mulailah provider atau mereka yang bagian provider ya, staff, saya anggap staff lah mereka ya, staff atau tim daripada provider HP, Telkomsel dan XL. Di waktu dia ditanya, saudara, ternyata pada tanggal 20-an ya, 21 September, berarti sudah 1 bulan lebih, ternyata dia sudah diminta atau tim provider dari 2 nomor handphone yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Telkomsel dan XL, itu sudah diminta oleh tim penyidik dari Bareskrim Polri. Udah diminta, saudara. Yaitu diminta berarti sebelumnya. Ya, diminta sebelumnya oleh tim penyidik, dan provider itu memberikan data-data percakapan keluar masuk percakapan di situ, termasuk SMS.
Ya karena kalau dari pihak ketiga seperti XL seperti WhatsApp, ya WhatsApp dia nggak bisa. Saya tahu WhatsApp itu adalah melalui internet. Jadi dia bisa memberikan data-data seperti telepon masuk maupun keluar dan SMS. Dan itu ya itu diberikan oleh tim penyidik, saudara. Itu udah meliputi terdakwa Putri Chandrawati, ya, Barada Eliezer, almarhum Joshua, Kuat Ma'ruf, ya, Kuat Ma'ruf ada 4 ya. Tapi yang di situ saya tidak lihat, ya inilah saudara, karena pertemanan, mereka pertemanan semua nih, institusi Polri tim penyidiknya berteman dengan Verdi Sambo, akrab, ya kan, dan waktu itu dia membentuk yang namanya sampai yang ya mungkin yang terbongkar sekarang ya, kita lihat dulu dari situ dari 5 terdakwa kasus Verdi Sambo, pembunuhan berencana Verdi Sambo, yang diminta hanya 4 saudara. Ya, yang diminta adalah Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rijal, dan Barada Eliezer. 4. Dan 4 itu data sudah diserahkan ke bagian Bareskrim, tentunya tim penyidik, saudara. Ya ini saya melihat mengapa Mas Andrianto sebagai Kabareskrim, karena yang bertanggung jawab di Bareskrim itu Badan Reserse Kriminal itu, saudara, itu semestinya itu Mas Andrianto, Mas Agus Andrianto ya. Dia sebagai Kabareskrim, dia bertanggung jawab itu terhadap istana di Bareskrim itu, saudara. Kalau Mabes itu istananya lebih besar lagi, itu adalah yang bertanggung jawab adalah Bapak Listio Sigit Prabowo, ya kan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak pernah keluar, saudara, data-data nomor handphone itu. Itu kan nomor handphone kan banyak tuh. Itu harusnya dikeluarkan, isinya apa kita pengen tahu, saudara. Apakah sudah direncanakan pembunuhan itu? Ya sebelumnya sudah saling mengancam di situ, terus mereka berunding, ya kan. Ini saya anggap masih di 5 aja deh. Padahal kalau tim ADC, ya tim squad itu banyak, saudara. Seharusnya kalau mau fair, kalau mau jujur, itu diminta semua tim ajudan daripada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Itu kan ada 8 ya. Sebagian diambil oleh Putri Chandrawati, sebagian diambil oleh Verdi Sambo. Harusnya itu dibuka semua, karena apa? Bisa juga pembunuhan berencana Brigadir Joshua atau saudara kita ini, saudara, itu direncanakan sudah jauh-jauh hari sebelumnya, ya kan? Dan kasusnya mungkin bukan kasus pelecehan, ya kan? Ini kasus pelecehan ini kan kasus ecek-ecek, saudara. Kasus pelecehan ini adalah suatu kasus pembenaran Verdi Sambo untuk menghilangkan nyawa ajudannya sendiri. Ya karena kita tahu dari Duren 3 di SP3 ya kan digeser ke ke Magelang. Magelang pun juga tidak disertai data-data, tidak ada visum dari dokter yang ada di Magelang, maupun tidak ada laporan polisi di Magelang ya. Ini kan belum semua kan mubazir, saya bilang itu nanti itu motif pembunuhan di pelecehan di Magelang itu nggak ada, dikejar sedikit aja hilang, saudara. Dikejar sedikit aja dia nggak tahu, nggak bisa berbicara. Dia tidak bisa menggunakan data melalui Susi maupun Kuat Ma'ruf, ya maupun dokter fisiologi. Dokter fisiologi itu yang saya tahu itu adalah titip atau kiriman daripada Polda Metro Jaya. Bagaimana bisa dipercaya kalau mereka sudah diintervensi, saudara? Kita berbicara jujur. Saya mohon dari pihak institusi Polri, ya, institusi kepolisian itu jujurlah apa adanya. Kalau nggak jujur seperti sekarang, coba lihat beritanya sekarang, lihat. Mempermalukan institusi Polri lagi nggak? Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan Polri? Anda banyak bohongnya. Anda banyak rekayasa. Dan Anda sudah membohongi masyarakat pada umumnya. Ya kan, masyarakat sekarang berteriak dan masyarakat diam. Ya kan, masyarakat sekarang ini sepertinya belum mau mempercayai yang namanya institusi Polri. Ya kan? Kita harapkan kalau misalkan dari institusi Polri benar-benar sudah nanti berbuat jujur, saya akan teriak-teriak dari sini, Pak. Percaya. Saya akan teriak-teriak supaya masyarakat bisa mencintai Polri lagi. Dengan catatan, Polri harus jujur.
Jangan merekayasa, ya kan? Jangan penuh dengan skenario. Sekarang ini coba, kalau oknum-oknum polisi ya yang menghilangkan barang-barang bukti dari Bapak Kapolri, dikenakan apa? Dikenakan hukum tentang penghilangan barang bukti, obstruction of justice. Dia kena kode etis, kena kode etik. Oknum-oknum polisi yang kena kode etik itu kan hampir atau ada 100, saudara. Lah bagaimana kalau misalkan sekarang ini yang menghilangkan barang bukti adalah tim penyidik daripada institusi Polri sendiri? Ya kan? Yang menghilangkan barang bukti sekarang kalau saya anggap adalah tim daripada Bareskrim. Termasuk adalah Kabar Eskrimnya, termasuk tim direktur penyidiknya yang waktu itu adalah Bapak Andirian Jayadi. Ya kan? Mengapa? Data-data yang Bapak institusi Polri atau dari Bareskrim atau tim penyidik menerima dari provider, mengapa tidak diserahkan kepada kejaksaan? Semua dong diserahkan. Jangan hanya suatu rekayasa hasil daripada rekonstruksi ya yang diserahkan tim dari Kejagung. Harusnya semuanya diserahkan, termasuk daripada isi percakapan keluar maupun masuk daripada setiap para terdakwa, saudara, ya, supaya apa? Bisa diungkap oleh jaksa penuntut umum, bisa digali lagi oleh majelis hakim. Tapi kalau begini apa, saudara? Nggak ada data yang namanya data-data handphone itu masuk ke tim jaksa penuntut umum, nggak ada. Makanya saya bilang dari kemarin, saudara, jaksa penuntut umum maupun hakim tidak bisa mengeksplor kasus ini sendiri. Kasus ini kan sudah kasus konsumsi publik, saudara. Kasus yang sangat viral. Kasus besar yang sangat viral. Yang bisa menutup kasus-kasus besar lainnya yang ada di Indonesia. Harusnya jujur. Berikan semua kepada jaksa penuntut umum. Kalau memang mau jujur. Tidak peduli itu Ferdy Sambo adalah temannya. Dan sekarang akhirnya apa? Ferdy Sambo dipecat, saudara. Ferdy Sambo sudah di luar daripada institusi Polri. Tapi sekarang ini masih ada yang saya bilang ini adalah seperti kolega-kolega atau gerombolan atau mungkin orang-orang atau pengikut daripada Ferdy Sambo.